kasih ya Teresa sudah meluangkan waktu juga ke sini. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol aja lah Teh soal proses kreatif menulis bukunya. Teman-teman juga di sini, siapa yang sudah punya bukunya Teresa dari pertama? Wah, belum ada nih. Ada di belakang. Oh ada. Iya, karena itu belasan awal ya Iya. sudah 1 dekade lebih ya Teh. Iya. Nah itu awalnya ketika pengen nulis buku, berbagi cerita soal pengalaman Teresa tuh gimana? Jadi awalnya tuh saya memang suka cerita hantu. Ya. Pada saat itu di Twitter. Jadi banyak sekali orang yang menunggu cerita saya ketika malam Jumat. Saya waktu itu pakai hashtag ghost tweet. Oh, Jadi ya isinya menceritakan tentang pengalaman saya bertemu hantu. Awalnya dimulai dari saya menulis lagu tentang hantu, judulnya Story of Peter. Yes, Itu saya awalnya denger itu kan. lagunya. Dan dari situ pada saat itu Twitter lagi happening di angkatan saya dan orang-orang bertanya siapa sih Peter gitu. Dan akhirnya semuanya saya jawab lewat ghost tweet ini. Terus lama-lama kok capek juga ya, pegel, hanya 140 karakter nulis di tweet gitu. Akhirnya saya ketemu sama blog. Ya. Jadi waktu itu saya nulis di blog, saya ceritanya saya rangkum semua jadi beberapa lembar dan ternyata tulisan-tulisan saya di Twitter, di blog itu dibaca sama orang Bukune. Ya. Waktu itu sampai sekarang masih bekerja sama dengan saya, namanya Safial. Pada saat itu dia masih jadi editor kali ya. Betul. Waktu itu dia masih jadi editor dan dia yang langsung nyamperin saya ke Bandung terus nanya, halo Risa, perkenalkan saya Safial dari Bukune, kamu mau nggak menulis buku? Pada saat itu kayak gitu dan jujur pada saat itu saya sangat tidak percaya diri karena bagaimana bisa saya menulis sebuah buku yang full sementara yang saya kerjakan selama ini hanya 2 lembar di blog, terus tweet-tweet yang banyak itu gitu. Jadi untuk membukukan semua tulisan itu rasanya kurang percaya diri. Tapi untungnya Safial pada saat itu dia kekeh enggak lu bisa gitu. Yang akhirnya membuat saya percaya diri, ya udah deh ayo kita coba satu gitu. Jadi memang teman-teman ini saya nggak tahu ya angkatannya kelahiran berapa karena di Twitter memang 1 dekade lalu ada sih seleb-tweet tapi tidak seperti sekarang ya. Dan aku ingat banget tuh Story of Peter, aku nggak tahu kalau itu soal hantu. Maksudnya aku hanya mendengarkan lagu-lagu indie, wah ini lagunya asik nih gitu kan, Sarasvati. Terus lo nggak tahu dah kalau ini tuh ceritanya sama soal ghost aja. Oh gitu, oke. Ya justru ketika nggak tahu malah itu jadi menarik juga gitu buat saya gitu Teh. Nah ketika menulis itu apa yang bikin Teteh jadi oh ya udah kayaknya saya harus membagikan ini nih ke pembaca yang lebih luas, karena kan mungkin Twitter dan blog itu kan cukup segmented ya. Iya. Sebenarnya awalnya itu saya tidak ingin menulis lagu tentang hantu, cerita tentang hantu. Jadi pada saat itu saya pernah berada di sebuah band, namanya Homogenik. Itu lama, saya dari SMA saya udah jadi vokalis band itu, dan akhirnya di 2009 saya keluar dari band itu. Tapi kayak ada perasaan, jadi selama saya ngeband sama Homogenik tuh gak pernah sekalipun saya nulis lagu. Pada saat itu saya ingin memberikan satu persembahan terakhir lah untuk karir saya di dunia musik gitu. Karena saya udah ngerasa udah deh keluar dari Homogenik saya gak akan bermusik, paling saya akan fokus di kuliah, lulus, menikah gitu. Jadi pikiran saya kayak gitu. Kayaknya untuk menutup karir musik saya ingin menulis lagu. Dan pada saat itu akhirnya nekat nulis lagu gitu. Nah lagu yang pengen saya angkat pada saat itu adalah Peter. Jadi tentang sahabat-sahabat kecil saya. Karena kan orang tuh kalau nulis lagu, nulis cerita biasanya berdasarkan pengalaman pribadi kan. Nah pada saat itu pengalaman pribadi saya banyak berhubungan dengan hantu gitu. Jadi ya udahlah, ini karya terakhir, yang mau denger mau baca juga siapa gitu. Saya masih nggak berekspektasi bakal sejauh ini.
Ya udah akhirnya nulislah lagu tentang Peter gitu. Dan dari liriknya pun saya udah berusaha untuk apa ya, enggak fokus di hantunya kan gitu. Tenang. Ini saya agak deg-degan ya. Tapi ternyata banyak orang yang benar-benar ngulik si isi liriknya gitu. Dan mereka setelah itu bertanya who the hell is Peter katanya gitu. Dan dia udah akhirnya di situ menceritakanlah Peter. Dari ceritain Peter, ada anak-anak di Twitter gitu nanya, abis Peter ada kenalan lagi nggak? Ya udah saya tulis Hans, saya tulis Henrik, yang akhirnya kecemplung jadi hantu-hantuan. Oh, jadi teman-temannya dia ya? Padahal dulu saya sangat ceria, ayu gitu. Terus tiba-tiba jadi hantu gitu. Toh sebenarnya menulis lagu Story of Peter pun itu bukan menceritakan tentang keseraman, tapi lebih ke persahabatannya gitu. Sebenarnya itu yang ingin saya, yang pengen saya highlight itu pada saat itu persahabatan kami, bukan bagaimana cara mereka menakuti orang-orang gitu. Oh, oke. Nah, kalau tadi Teresa sejak dulu sudah ada pengalaman ya horor lah ya ibaratnya. Biasanya kan kalau nggak horor pengalaman cinta atau romance ya. Kebetulan itu jatuhnya ke saya Teh. Terus kalau Teresa kan horor. Nah itu sejak kapan awalnya ya kalau boleh tahu gitu? Oke. Horor. First time. Saya tidak syukurnya saya tuh nggak pernah merasa kalau ini adalah pengalaman horor. Karena pertemuan pertama saya dengan Peter dan yang lainnya itu saat mereka mengakui bahwa mereka adalah tetangga saya gitu. Jadi pada saat itu saya anak SD yang lugu gitu, yang memang pindahan dari kota Subang pada saat itu ke Bandung, terus saya masuknya kelas 5 SD, di mana anak-anak SD kan dari kelas 1 sampai kelas 5 mereka udah berteman semua kan. Saya tiba-tiba masuk gitu dari desa istilahnya, ya otomatis mengalami masa-masa yang kayaknya nggak ditemenin gitu. Mungkin perasaan saya seperti itu. Jadi saya minderan, saya homesick karena jauh dari orang tua saya tetap di kota Subang dan adik saya juga di Subang. Nah saya sendirian di Bandung beradaptasi dengan lingkungan yang kaget buat saya. Pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk banyak diem sendirian. Saya banyak nongkrongnya di loteng gitu ya. Jadi loteng di rumah nenek saya itu tempat gudang gitu. Maksudnya isinya barang-barang yang sudah tidak terpakai dan itu rumahnya rumah peninggalan Belanda. Kebetulan almarhum kakek itu tentara. Jadi ada rumah dinasnya dan di situ benar-benar pojok yang paling nyaman buat saya untuk menangis, nongkrong gitu ya, diam sendirian. Pada saat itu pertemuan pertama saya dengan Peter CS, yang tiba-tiba mereka naik lewat tangga dan benar-benar smooth, tidak terlihat seperti hantu karena tangganya berderit. Kan tangganya kayu, krek. Itu saya udah, mungkin ini sepupu saya karena di rumah itu ada sepupu saya juga. Tapi begitu saya lihat, yang bikin saya kaget adalah ini kenapa ada bule-bule di sini gitu. Jadi beneran yang bukan kaget karena hantu, tapi kenapa ada orang asing di sini? Lebih ke mempertanyakan dan ini apa ya? Iya, gitu ya. Iya seperti itu. Pada saat saya lihat, siapa kamu gitu? Saya Peter gitu. Di mana kalian tinggal? Kami adalah tetangga kamu gitu. Jadi benar-benar pengalamannya tuh bukan sesuatu yang menakutkan buat saya. Pada saat itu hampir 1 tahun saya mengenal mereka sebagai tetangga saya gitu. Ini menarik juga ya. Jadi memang pertemanan. Betul. Sesuai dengan yang ditulis di bukunya Teresa juga. Punten Teh, ini sepupu yang biasanya tiap weekend main ke rumah. Itu bukan sih? Yang mana? Kamar yang di dekat tadi Teresa suka ngelamun sendiri. Iya di situ. Iya, dan jadinya buat saya pengalaman bersama Peter CS bukan hal yang menakutkan. Itu menjadi kenangan yang indah buat saya. Tapi ketika diceritakan kepada orang lain, ibu saya sih langsung pingsan ya.
Jadi lama-kelamaan kok kayaknya si Risa anteng banget ya sendirian. Terus ada beberapa momen yang disampaikan sama tante saya, dia suatu hari dengar Risa mandi tengah malam, nyanyi-nyanyi, itu wajar lah ya mandi sambil nyanyi. Iya. Tapi tante saya mendengar suara lain dari dalam kamar mandi. Oh. Itu yang bikin dia kaget gitu, ini Risa lagi mandi sama siapa. Jadi ada suara tawa anak kecil lain, suara gemericik air bersama gitu. Karena kan masih pakai gayung ya. Dengan bak mandi yang gede luas itu ya. luas banget mandi. Terus begitu keluar kamar mandi sendirian gitu. Okay. Terus om saya lihat saya dansa di tengah rumah pakai baju yang dress putih gitu. Yeah. Dan itu banyak pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang akhirnya disampaikan sama orang tua saya gitu. Sampai akhirnya ketahuan bahwa ternyata selama ini kamu berteman dengan makhluk lain katanya. Siapa orang pertama yang akhirnya menerima kondisi itu dan oh bener nih anak memang ya tidak dianggap aneh ya gitu loh. Kakek. Iya. Okay. Karena ternyata pada akhirnya ketahuan kalau kakek yang menurunkan kemampuan ini kepada saya gitu. Jadi sebelum akhirnya adik-adik saya sekarang yang kalian lihat di Junarisa itu kemampuannya sudah bisa diterima oleh semua. Jadi saya sebagai apanya ya, karena saya cucu pertama, jadi saya yang buka jalan buat mereka gitu. Jadi yang mengalami masa-masa sulitnya saya sih pada saat itu. Karena banyak pada saat itu mempunyai kemampuan bisa berkomunikasi atau melihat hantu itu adalah sesuatu yang lumayan tabu. Apalagi untuk anak kecil seperti saya. Jadi sampai dibawa ke psikiater, ya halusinasi gitu. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan ilmu psikiater dan itu lumayan menyiksa gitu, dimana pada akhirnya saya disuruh menahan kemampuan ini. Saya dipisahkan dari rumah itu, saya nggak boleh ketemu sama anak-anak ini, saya tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun yang saya lihat. Jadi ada hantu, saya nggak boleh takut, saya harus pura-pura buta, saya harus pura-pura tuli. Itu yang sulit saya hadapi pada saat itu. Dan sebagai cucu pertama saya nggak punya teman untuk interaksi gitu, untuk ngobrol tentang hal ini, karena saudara-saudara saya pada saat itu terlihat sangat normal gitu. Walaupun akhirnya sekarang nggak normal semuanya ternyata. Karena nular ya. Iya. Iya, kalau ngobrolin soal mungkin anak kecil gitu ya, seumuran ya SD lah let's say. Nah, beberapa teman juga mungkin pernah cerita, mungkin ada teman-teman di sini juga diantaranya pernah mewajarkan bahwa biasanya emang kalau anak kecil tuh ada yang nemenin gitu. Iya, nah iya ada yang pernah bercerita soal itu juga. Nah waktu itu apakah memang Teresa memutuskan untuk ya udah berarti this is my life, ke depan akan seperti ini gitu, atau kayak denial aja kayaknya enggak deh gitu? Dulu sih sempat saya merasa ini kutukan buat saya. Iya, karena di saat di kelas saya lagi nulis, terus tiba-tiba ada, ini terjadi sama saya, tiba-tiba saya ngelihat sosok perempuan hantu kuntilanak gitu di sekolah. Pada saat itu saya baru masuk SMP, masa orientasi. Terus saya lihat nih dari luar, saya udah takut banget karena bertemu dengan sosok yang seperti itu ya. Walaupun terbiasa, takut juga gitu. Saya masih manusiawi lah gitu, punya rasa takut. Jadi gini, terpaku gitu, takut. Sosoknya nyamperin. Udah gitu, emang hilang. Wah udah hilang rasa takutnya. Terus beres kelas, keluar, tiba-tiba ditampar sama kakak kelas gitu. Lu rese banget tadi ngeliatin gue dari atas sampai bawah gitu. Padahal aku lihat kuntilanak. Tapi ada kakak-kakak kelas yang ngerasa dipelototin sama saya. Jadi hal-hal seperti itu yang saya nggak bisa cerita kan. Bukan ngeliat kamu Kak, aku ngeliat kuntilanak, itu tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi buat saya ini sesuatu yang
menyiksa. Terus ketika masuk ke toilet ngantri gitu orang-orang, pas giliran saya mau masuk tiba-tiba yang tergantung di atas toilet gitu, yang ayo cepetan masuk, nggak mau, kan rese banget gitu kalau misalnya teman-teman saya ngelihatnya ya apaan sih, caper gitu kan. Apalagi zaman sekolah kayak gitu, yang akhirnya saya harus nahan untuk buang air, akhirnya pergi, dianggap aneh. Buat saya ini adalah hal yang nggak perlu deh kayaknya saya punya kemampuan ini di hidup saya. Sampai akhirnya saya merasakan ini jadi bermanfaat buat saya ya ketika Story of Peter Danur ya kesini gitu. Jadi sebenarnya butuh waktu sampai belasan tahun untuk mencapai, akhirnya saya bilang oh ini caranya saya berdamai dengan kemampuan saya. Iya, itu salah satu cara mengenal diri sendiri juga mungkin ya. Iya. Dan ketika menulis buku gitu ya, apakah ada entah ya mungkin rasa wah ini teman-teman yang saya lihat biasanya akan saya tulis, kira-kira gimana ya tanggapan mereka, atau merasa kok dimasukin ke ini sih tulisan, ya hal-hal seperti itu kepikiran gak sih? Awalnya Danur itu salah satu buku yang prosesnya buat saya lumayan panjang. Karena ini pertama buat saya, terus kedua saya belum terbiasa menceritakan semuanya secara gamblang gitu dalam buku karya Cia Saraswati gitu, yang dijual gitu. Sementara kan selama ini hanya dikonsumsi oleh publik doang gitu kan. Betul. Di tweet, di blog itu gratisan, semua orang bisa baca. Sekarang gimana nih pada saat dikomersilkan gitu, itu agak berat buat saya, dimana saya akhirnya ngajak ngobrol anak-anak ini dan mereka bilang sebenarnya kami tidak apa-apa Risa, karena kami tidak suka baca. Oh gitu. Iya. Kamu boleh menulis apapun tentang kami asal menulis yang baik-baik. Karena selama ini, jadi keluhan mereka ketika saya berteman dengan mereka itu, kenapa sih manusia itu takut sama kami gitu. Padahal kami berusaha keras loh untuk menampakkan diri di depan manusia. Mungkin kalau di depan saya mereka gampang menampakkan diri, tapi di depan orang-orang yang tidak sensitif, tidak punya kemampuan, itu sulit. Dan tamu yang ke rumah saya itu banyak banget ditampakkan sosok mereka gitu. Jadi untuk menampakkan diri di depan orang-orang, tamu-tamu yang datang ke rumah tuh susah banget gitu. Tapi kenapa dengan effort yang kami kasih begitu besar untuk menampakkan diri depan kalian, tapi kalian semua malah berlari? Ya iya sih. Iya sih. Jadi banyak banget tamu yang datang ke rumah nenek saya itu, jadi lagi bercermin, tiba-tiba mukanya jadi Hans gitu. Tiba-tiba mukanya jadi anak kecil. Terus lagi di ruang tamu, tiba-tiba piring terbang. Prang. Kita kan gak pernah tahu bahwa itu sebenarnya penyambutan untuk orang. Cara-cara yang tidak pernah kita temukan. Terus saya ulang tahun pada saat itu, tiba-tiba mainan di kamar saudara saya yang kecil, masih kecil, ada zaman dulu kan ada pesawat kecil ditempel gitu, diterbang gitu pakai tali, itu weng gitu, kabur semua orang. Tapi mereka bilang ini cara kita tuh susah banget loh untuk melakukan ini, kenapa kalian semua takut? Nah, salah satu requestnya mereka, bisa tidak kamu membuat orang-orang tidak takut lagi kepada kami? Itu PR-nya. Jadi pada saat itu, baik, kalau begitu kalian ceritakan apa yang pernah kalian alami sampai menjadi seperti sekarang. Jadi fokus saya pada saat menulis Danur adalah menceritakan masa lalu mereka gitu, dan alasan kenapa mereka seperti sekarang gitu. Jadi tidak melulu tentang bagaimana cara mereka menghantui manusia, tapi bagaimana akhirnya mereka bisa seperti ini. Saya ingin tahu kenapa, itu sih. Jadi pada saat itu ya udah deal-dealannya, oke, baiklah, kami tidak akan membaca gitu, tapi kami ingin orang tidak takut lagi kepada kami. Wow, baiklah. Awalnya kayak gitu ya. Akhirnya saya tulis terus, lama-kelamaan saya ingat waktu itu di buku Sunyaruri, buku ketiga berarti ya.
Risa, sepertinya kamu sudah banyak uang sekarang. Oh, tahu uang juga ya? Karena mungkin dilihat dari gaya hidup saya ya, yang biasanya ngirit-ngirit, mungkin tiba-tiba sekarang bisa makan ini itu. Sepertinya kamu sudah banyak uang ya sekarang. Kenapa kamu tidak pernah memberikan apapun untuk kami? Padahal kamu menceritakan tentang kami dan kamu mendapatkan banyak uang dari situ. Oke, baik. Apa yang kalian mau? Kami mau ke Nederland. Waktu itu ingat 2014 ini gak apa-apa nih jadi nyambung gitu ceritanya. Kami mau ke Nederland. Jadi pada saat itu walaupun buku ketiga itu ya gak sebanyak itu juga uangnya. Maksudnya cuman serius mungkin. Jadi mereka tahu bagaimana ini cerita aja di masa lalu gitu ya. Ketika sebenarnya orang tua saya memberikan jatah yang sama ketika saya naik angkot sama naik mobil gitu. Pada akhirnya tahun semester 6 akhirnya dikasih mobil sama orang tua karena memang kampus saya jauh. Tapi jatah ongkosnya itu sama gitu. Tidak bertambah untuk bensin dan lain-lain. Jadi gimana caranya dengan ongkos yang sama kamu bisa hidup. Nah, mereka itu sering banget nemenin saya ke PMI. Karena kalau di PMI donor darah saya dapat Indomie. Sama telur, sama susu gitu. Jadi itu kayaknya seminggu sekali di akhir, kan nggak boleh ya donor sesering itu. Betul. Gitu. Tapi pada saat itu saya sempat sebulan seminggu sekali gitu. 4 kali sebulan. Ya? Karena ternyata bensinnya boros dan lain-lain. Nah, mungkin dari situ mereka melihat perbedaan ketika akhirnya saya tidak lagi ke PMI. Terus dan di PMI juga mereka kenal dengan satu suster gitu yang ada di Bandung. Suster ya. Jadi mereka happy dan selalu nganter saya. Ngelihat saya mulai makannya bisa traktir teman gitu. Terus saya bisa belanja sendiri gitu. Dari situ mereka lihat dan akhirnya mulai banyak permintaan gitu untuk menulis buku kayak Jansen. Saya mau tulis buku Jansen, dia minta banyak gula-gula katanya. Ya, terus Hans kalau nggak salah sih bahan masakan. Jadi ada requestan setiap saya bercerita tentang mereka di buku. Tapi hanya mereka saja sih. Soalnya kalau yang lain-lain udah permintaannya ajaib gitu. Kayak ASI nunjuk perut. Bayi gitu. Kalau anak-anak ini masih bisa dimaklumi, cuman prosesnya seperti itu sekarang gitu. Ketika ingin bercerita tentang mereka, ada hal-hal yang biasanya ya udahlah. Kalau masih wajar, iyain aja bisa, gitu. Kayak ya perahu-perahuan kan. Kue gitu, hal-hal yang sangat manis sebenarnya. Iya. Oke, aku masih punya beberapa pertanyaan, tapi sepertinya teman-teman ya ada yang sudah menyimpan. Oh iya, by the way, saya kaget sih, lumayan. Terima kasih untuk kalian semua karena saya saya pikir orang kenal saya sekarang lewat Junarisa gitu, tapi ternyata banyak juga yang kenal saya lewat buku dan karya-karya saya. Terima kasih untuk kalian. Terima kasih teman-teman pembaca. Baik teman-teman. Masuk ke Q&A ya? Oke. Tapi sebelum masuk ke Q&A ada pertanyaan titipan nih Teh. Dari tim Perpus. Di sini ada apa? Ya. Boleh. Yakin gue. Boleh itu pasti kan? Sama, boleh nanti enggak? Sama satu lagi katanya Peter CS diajak nggak? Kalau misalkan diajak tuh mereka kasih naik apa? Kalau di Kalimantan kan bisa naik kuyang. Nah, kalau dari Bandung ke dia naik apa Teteh? Seperti itu. Ini mulutnya harus sentil nih. Sentil aja Teh. Oke, di tempat ini tentu saja banyak ya. Apalagi banyak sekitar sini terlebih banyak seniman gitu kan, banyak hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas, seni dan lain-lain. Pasti banyak. Terus ini juga kan tempat ini kalau malam kosong kan. Ya sebenarnya batasnya mungkin sampai jam 11-an kali ya kalau di sini. Kalau di luar itu biasanya banyak
Jadi ketika tempat mereka sebenarnya cukup menghargai kita gitu. Jadi siang biarkan kalian beraktivitas, tapi malam biarkan kami yang ada di sini gitu. Iya. Jadi ada menjalankan pembagiannya aktivitas, ya. Mereka tahu waktu itu. Kadang kalau misalkan yang biasa, jadi makanya nggak heran kalau di kantor-kantor atau di mana yang lembur itu yang lumayan sering digangguin karena udah ini waktunya kami gitu, kayak gitu. Di sini kalau misalkan mau disebutin, wah banyak banget. Iya. Tapi ada satu sosok laki-laki yang kayaknya kayak semacam menjadi bapak dari tempat ini gitu. Jadi dia cukup disegani sama yang lain-lain. Kalau Kunti mah udah pasti banyak ya. Iya. Sama seperti perempuan di dunia ini banyak kan. Kalau kuntilanak banyak, tapi yang saya menurut saya agak spesial, ada seorang laki-laki berumur, berbaju putih, ke bawahannya juga putih tapi rapi kayak kemeja, pakai kacamata, rambutnya putih semua. Sepertinya sih terlihat seperti orang juga gak akan nggak kalau itu berbeda dengan kita, karena terlihat seperti manusia yang kayaknya sih sering muncul di waktu-waktu tertentu dan diketahui oleh orang-orang. Jadi siap-siap ya, kalau ada yang minta lembur ditemenin, jangan sendirian. Jadi nyaru gitu sama manusia, nggak akan nge kalau dia berbeda. Oke. Kalau Peter CS otomatis karena saya ngomongin mereka, menceritakan mereka pasti datang. Gimana caranya untuk mereka datang? Biasanya ketika ada seseorang yang memanggil gitu, itu kita nggak akan pernah tahu, tiba-tiba ada aja. Pun ketika kamu ngebayangin pocong gitu ya, bisa kepanggil dengan sendirinya. Oke, skip ya, pulang yuk. Apalagi spesifik gitu, kita nyeritain tentang sosoknya, saya tahu bagaimana mereka itu datang dengan sendirinya. Ketika saya mulai bercerita muncul aja. Tapi dia juga nanti yang mungkin nanti akan menceritakan ada apa di sini. Tapi sejauh ini sih mereka lari-lari. Biasanya kalau di tempat yang menyeramkan, mereka akan berkumpul di satu titik gitu. Terus-terusan teriak, Risa pulang. Kalau di tempat ini mereka lari-lari berarti aman. Alhamdulillah. Barang-barang alhamdulillahnya ya. Gue juga deg-degan, say. Ya kan yang nanya elu. Iya benar. Oke, ada yang mau nanya? Oke, yang belakang lu tadi. Oke. Sebentar ya. Teh Dewi tadi ya namanya ya. Iya, silakan Teh Dewi. Sebutkan nama, dari mana, terus juga zodiak sama makanan favorit. Iya, nama Dewi, zodiak. Oh enggak. Aku mau nanya sama Mbak Risa. Ini aku udah lama banget mau nanyain. Aku dulu tuh punya podcastnya Mbak Risa yang aku suka banget. Tapi ternyata tiba-tiba tuh udah nggak ada lagi podcastnya. Aku tungguin banget karena seru banget, itu judulnya Podcaster Regional Risa di Google Podcast. Nah mungkin aku penasaran banget kenapa berhenti, karena aku suka banget sama podcastnya. Thank you. Terima kasih Dewi, langsung saya jawab ya. Iya. Habis kontraknya saya. Oh gitu. 2 tahun doang. Iya, tapi nanti lanjut lagi insya Allah dalam waktu dekat. Karena ternyata kita juga nggak tahu, ternyata yang kontrak itu ternyata dihapus semua gitu, diambil semua sama platformnya. Jadi secepatnya kita bikin lagi. Saya sih rencananya pengen bikin yang bareng Ari sih. Semoga ada di platform sebelah. Semoga ya. Oke. Iya. Ajak saya Teh biar lucu ya. Ayo siapa lagi cantik? Oke, ganteng. Boleh, siapa namanya? Siapa tahu kan buat naikin engagement Teh 20 juta follower loh. Canda. Maaf. Siapa namanya? Selamat malam Teh Risa. Selamat malam. Saya Rizal Teh. Halo. Pengen nanya nih, kalau menurut Teteh, apa sih tahapan-tahapan yang Teteh lakuin untuk bisa menerima kalau saya punya ada kemampuan kayak gitu? Kita aja sih Teh. Oke, baiklah. Jadi lebih ke konsultasi mistis ya. Gak apa-apa, gue jabarin. Iya ya. Tahapan-tahapannya sebenarnya
yang paling berkesan buat saya atau saya rasa membantu saya adalah support dari orang-orang sekitar. Jadi saya tuh dimulai dengan penolakan gitu dari orang-orang sekitar saya. Jadi pura-pura nggak lihat aja, pura-pura nggak denger aja, nggak usah dihiraukan gitu. Mereka acuhkan saja. Itu sangat menyiksa pada saat itu. Tapi ketika mulai satu persatu saudara saya ketahuan, bisa lihat juga apa yang saya lihat dengan saudara saya lihat sama, itu jadi kayak punya, oh saya nggak sendirian nih, temen nih gitu. Jadi lama-lama sampai akhirnya benar-benar menerima itu. Ini contohnya aja ya, saya sama saudara-saudara saya pas lagi kumpul bareng tuh nonton acara uji nyali di televisi, kita nunjuk hantunya yang mana aja. Itu udah goalsnya gitu. Tapi untuk prosesnya ke situ ya temen sih intinya. Ada sesuatu yang atau seseorang yang bisa diajak bicara. Walaupun kita nggak melihat, tapi seenggaknya didengarkan. Ada sahabat saya juga yang mendengarkan. Jadi malah dia curious gitu, ini di mana, ini gimana. Dan bahkan ketika saya kesurupan di sekolah, akhirnya saya punya sahabat, ketika saya kesurupan di sekolah dia langsung telepon kakek saya. Jadi memang yang paling utama adalah support sistemnya sih. Mereka menerima, mereka mendengarkan keluh kesah kita sampai akhirnya kita punya kekuatan untuk menghadapi hantu-hantu itu gitu. Jadi ketika ada orang-orang di sekitar saya, ya saya berani akhirnya, dan itu yang membuat saya kuat gitu. Dan pada saat itu juga saya dikuatkan sama kakek saya gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya atau masnya nggak punya saudara atau kakek gitu yang bisa membimbing, banyak banget sekarang orang yang udah speak up soal kemampuan ini kan, bisa ajak bicara dan let's say jadiin guru gitu. Untuk kita bertanya, berpegang dan mengendalikan. Itu sih. Pada akhirnya setelah itu berproses, ya akhirnya nerima gitu. Karena ternyata saya nggak sendirian, itu intinya. Pada saat saya merasa nggak sendirian, ya udah akhirnya mencoba berdamai sama kemampuan. Iya betul. Semoga menjawab ya Mas Rizal. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh banyak, gimana nih? Tekanan nih gue nih. Boleh ganti yang depan kali ya Teh ya. Boleh silakan Kak. Hai Teh Risa. Halo. Perkenalkan, nama saya Tasya dari Bogor. Saya ingin bertanya, kan katanya kalau benda antik itu ada yang ngisi ya Teh. Nah, Baik. Saya mau tanya sebagai orang yang tidak sensitif atau kurang sensitif, apakah bisa membedakan barang itu ada isinya atau enggak? Seperti Mungkin tinggal dilihat ya di dalamnya ada isinya apa enggak kan? Benar kan? Silakan Teh. Jadi sebenarnya saya gini ya. Selama kalian gak ngerasa ini barang aneh, ini rumah aneh, gak usah dicari tahu. Karena ketika kita cari tahu, kita jadi masuk terlalu dalam. Pikiran kita membentuk apa yang kita bayangkan, inginkan gitu. Makanya orang suka nanya ya, di belakang saya ada apa Teh? Ada hodam apa gitu. Saya akan tanya dulu, apa yang kamu rasain? Apakah kamu diganggu? Apakah kamu ngerasa ada sesuatu yang aneh? Enggak sih, biasa aja, cuma pengen tahu aja. Udah, nggak usah tahu. Karena ketika kamu tahu, kamu jadi ngerasa pertama tenang aja, gue mah jalan malam-malam juga santai, ada hodam. Waduh. Tapi jadi nggak hati-hati gitu kan. Jadi sotoy gitu, atau bahkan jadi penakut gitu. Aduh, gimana ya, ntar lagi mandi nggak enak ya diliatin hodam. Kepedean ya. Jadi menurut saya ketika kamu nggak ngerasain apa-apa, nggak butuh untuk tahu, ya udah nggak usah ditanyain. Tapi kalau penasaran sama benda sesuatu, biasanya hal yang paling simpel buat saya ketika megang itu otomatis merinding. Jadi ada bagian tubuh yang tiba-tiba gitu. Kalau buat saya pribadi, selain merinding, misalkan ini barang saya pegang ada sesuatunya, biasanya kayak limbung, kayak orang mau pingsan.
Itu sih yang bedain. Makanya sering banget ini sama halnya ketika ada orang yang kesurupan, kita pegang, bohong ini mah gitu. Itu bisa sama kan kayak benda juga kan, ada sesuatu yang menumpang gitu. Ya kayak gitu. Rasanya sama kok, semua seperti itu. Kita kayak vertigo sih. Kalau ada yang berbeda dari benda itu. Gitu. Iya. Oke, tapi aku mau tanya nih Teh. Can you feel someone that has sixth sense too? Kayak misalkan ada di sini, oh dia juga bisa lihat nih. Teh bisa merasakan itu nggak sih? Atau dari aura gitu? Biasanya kalau saya ajak bicara sih. Kalau ngobrol tiba-tiba kamu bisa lihat juga ya gitu. Suka tiba-tiba kayak gitu. Tapi dari aura Enggak sih, tapi kalau kamu auranya aura-aura. Ya Allah, udah tahu itu nggak usah dikasih tahu. Oh bisa aja Risa Saraswati. Untung follower lu banyak. Bercanda ya Teh. Ya Allah, pulang-pulang Peter ngikut Alemong. Ngikut Teteh maksudnya. Peter juga ogah kali ikut. Ya. Dia juga milih-milih. Milih-milih. Oke, ada lagi yang mau nanya? Aduh bingung. Ini nih yang di Yang tengah putih. ini aja nih. Yang tengah mana? Iya ini nih. Yang mana? Kerudung abu-abu. Kerudung abu-abu. Yes. Oke, boleh diri sayang. Oke, maaf ya Teh. Ya. Diri lalu kayang ya. Saya. Halo Teh, aku mau nanya, kan kalau nulis buku itu, apalagi kan Teteh pernah cerita kalau nulis buku suka sakit. Nah itu pas bukunya ada tenggang waktunya gimana tuh Teh? Gimana? Maksudnya gimana? Deadline. Oh. Oke. Deadline ketika bukunya mesti deadline ke penerbit, Oke. itu gimana? Namanya siapa? Putri. Oh Putri. Ya, terima kasih Putri. Oke, beruntungnya di bukunya itu nggak ada deadline. Kalau dikasih deadline sama bukunya saya kabur. Enggak, tapi memang ketika menulis tentang mereka, mau gak mau saya harus segera menyelesaikan. Nggak bisa gitu. Saya nulis terus ternyata saya diserang. Ini terjadi di buku Sandekala atau Senjakala. Saya menulis tentang Wewe Gombel yang memang seluruh badannya bersisik, bernanah gitu. Dan bicaranya pelan, ya Neng gitu. Lambat banget ngomongnya. Jadi aduh, sementara kita kan kalau ketika ngobrol sama mereka pengen cepet-cepet beres kan gitu. Karena suasana yang tidak nyaman. Tapi ya saya harus ngikutin dan tiba-tiba aja bangun tidur kepala saya dipenuhi nanah gitu. Terus tiba-tiba banyak muncul borok yang menyerupai apa yang saya lihat di tubuh dia. Saya udah memulai, gak mungkin saya tiba-tiba udah selesai ya, saya gak mau kayak gini. Karena ya jalan satu-satunya harus membereskan. Sebenarnya yang ngasih deadline bukan penerbit, tapi hantunya itu sendiri kalau buat saya. Oke. Iya, jadi akhirnya mereka juga yang akhirnya membuat saya, wah ini harus cepat-cepat beres nih. Cuman ketika saya nyaman ngobrol sama narasumber saya yang notabene adalah hantu, ya saya akan memperlama. Kayak contohnya sama Hendrik itu lumayan deep talk gitu. Ngobrolnya enak banget. Nangis bareng gitu. Ketawa-ketawa bareng. Jadinya mereka yang menentukan deadline-nya, bukan penerbit atau saya sendiri. Oke. Aku tadi ini semua pertanyaan pasti aku yakin banget ada di benak kalian. Kayak Teteh punya subscriber 6,54 juta. Teteh kan punya banyak banget video. Ada nggak kira-kira saat syuting tuh yang paling mencekam yang bikin Teteh kayak gue nggak mau kesana lagi? Ada nggak Teh? Kayak the worst yang paling parah saat syuting, ada nggak? Tahu nggak kalian yang mana? Banyak banget video Teteh, aku ikut nonton terus kok. Ada yang kemarin yang di gudang yang pokoknya syuting paling chaos. Itu gak mau balik lagi ke situ. Boleh di-spill Teh kenapa gitu? Gak dapat izin lagi. Alasan teknis ya. Enggak. Tapi emang pada saat masuk ke situ ya mohon maaf tali masih menggantung di plafon gitu. Terus sebenarnya yang bikin kita jadi ketakutan duluan adalah cerita-cerita orang-orang yang pernah datang ke situ gitu. Jadi mau gak mau udah langsung takut banget. Pada saat masuk gak ada katanya satupun yang berhasil keluar dari tempat ini dengan selamat tanpa kesurupan massal gitu. Jadi
belum apa-apa udah jiper duluan kan, ini bisa nggak ya, bisa nggak ya. Ya udah, akhirnya chaos banget itu tempat itu. Dan memang kita semua, apalagi yang perempuan disuruh pergi jalan-jalan gitu. Ya udah. Buat saya episode itu yang buat saya berkesan dan saya gak mau datang lagi ke situ. Tekotek alias takut ya teh. Tekotek bahasa bencong di Jakarta tekotek teh. Bandung juga sama. Oh tekotek Ya kan? Punya bestie ya Allah. Ternyata ya bencongnya berkembang biak. Teresa nanti mungkin boleh dibawa pulang ya. Jangan, kita udah ngap ngeliat gue. Teh, aku nanya lagi nih. Waktu teteh hamil, kalau orang hamil kan biasanya wangi, ya kan? Terus juga maaf kalau lagi perempuan lagi datang bulan kayak saya nih, itu gimana? Sedangkan teteh diharuskan kayak tetap syuting buat video, itu gimana teh? Karena buat to protect yourself. Jadi sebenarnya saya udah dilarang syuting sama orang tua saya waktu itu, jangan syuting ya gitu, apalagi udah 4 bulan ke atas. Tapi pada saat itu saya kekeh gitu karena saya ngerasa minimal jadi host dulu deh di Junarisannya, nggak usah mediasi dan lain-lain. Akhirnya ya udah maksain buat syuting, pernah terus udah gak enak tuh setengah syuting udah kayak nggak kuat pulang, begitu pulang tidur lemas. Tengah malam dibangunkan sama sosok perempuan yang duduk di atas perut saya. Dan dalam bahasa Sunda dia ngomong, saya mau ini. Ya terus gimana teh? Aku nungguin. Udah mulai merinding sumpah, udah mulai merinding. Ya beruntung di rumah kan ada Indi pada saat itu, Niko, Riri, Dimas tentu saja suami kan, jadinya mereka semua kebangun dan langsung ya syuting di kamar itu. Iya sih benar sih. Ya udah gitu. Jadi akhirnya ya benar kan, makanya jangan ke tempat serem deh gitu. Jangan ikut ke lokasi syuting. Pada saat itu memang mengurangi intensitas. Tapi before shooting, what you do before shooting, kayak protect yourself dengan doa kah atau ada kayak iya gitu, ada nggak teh? Biasanya bakso 2 mangkok. Waduh. Iya nggak, biar bagaimanapun memang orang yang fit, yang fokus itu yang bagus buat datang ke lokasi syuting. Karena kalau kita udah kelelahan, kita banyak pikiran, kita nggak happy, itu yang paling gampang dirasuki. Iya, itu literally you are what you think ya. Iya beneran. Oke. Yeah. Literally. Like, oh my God. Oke, Mungkin tadi ada Koko. Iya boleh. Gimana Koko? Aman? Canda. 08777565. Silakan. Oke, malam Teh Ica. Aduh. Sebelumnya makasih banyak. Tadi aku ketemu Ica di tol. Jadi kenalin, aku Haley. Mungkin aku mau bertanya Teh. Jadi kan ada satu episode di YouTube yang Tanya Risa, episodenya William yang menurut aku membekas banget di aku. Kan dia mengatakan bahwa dia sudah bisa pergi. Nah, sebelum akhirnya mereka bakal pergi, apakah ada momen yang ini nih kita harus wujudkan, harus kita penuhi sebelum mereka pergi ke sana? Terus mungkin pertanyaan satu lagi Teh, titipan gitu. Kalau misalnya yang selama sakit tadi pas penulisan buku, itu apakah membutuhkan sosok kakek Teh untuk menyembuhkan penyakit itu? Rasa sakit itu. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi momen yang akan saya lakukan bersama anak-anak ini kayaknya saya nggak pernah kepikiran sih, baru kepikiran sekarang. Tapi yang pasti momen-momen kebersamaan yang sudah mereka minta, ke Belanda bersama-sama kita pernah, terus barang-barang yang mereka minta saya juga penuhi, walaupun biolanya William belum ya. Ntar nabung dulu. Terus barang-barang kecil lainnya, ya maksudnya mereka juga nggak pernah yang minta ini minta itu. Dan yang pasti saya juga nggak tahu mereka akan pulang kapan gitu. Yang ya sejauh ini yang kami lakukan ya seolah saling menguatkan sih. Ya berteman aja layaknya berteman gitu. Kadang dulu tuh zaman masih kecil mereka yang merayakan Natal. Mereka mengaku merayakan Natal. Bahkan saya hafal lagu-lagu Natal itu mereka yang ngajarin gitu. Sampai kakek saya, hafal di mana Neng? Tahu dari mana Neng? Gitu. Ya saya bilang hafal dari TV gitu. Padahal mereka yang ngajarin.
pada saat itu ya saling menguatkan gitu, karena mereka pada saat Natal itu ingat keluarga, ingat mama gitu. Saya sebagai manusia satu-satunya di situ yang masih punya orang tua gitu, ya saya bilang mamaku juga mamamu gitu dan lain-lain lah gitu. Padahal mama saya kalau lihat mereka ya pingsan juga gitu kan. Ya cuman hal seperti itu ya, sampai saya kehilangan mama juga mereka yang menguatkan. Jadi benar-benar tidak ada persiapan apapun gitu, karena kita nggak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Bahkan mereka bilang ketika kamu nanti mati pun kita belum tentu akan bertemu gitu. Jadi ya udah menjalani aja, nggak ada yang nanti kalau mati saya janjian ya di loteng atau gimana. Saya juga nggak tahu gitu. Kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, ketika sakit, jawaban kakek saya pada saat itu, saya terus terang waktu pas nulis itu sampai ngedatangin 10 dokter spesialis kulit di mana-mana, obat segala macam, minum, salep segala macam, bahkan udah mau tes yang aneh-aneh segala lah, karena emang aneh banget. Kulit saya borokan mengeluarkan nanah dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Kakek saya cuma bilang gini, selesaiin, beresin gitu. Dan benar, setelah saya menulis buku Sandekala dalam keadaan yang sangat merepotkan itu, jadi kalau menurut kakek saya tujuannya justru dia tuh biar bagaimanapun ya jahat gitu. Ketika ada makhluk negatif yang saya ajak untuk komunikasi, biar bagaimanapun dia ingin kelak saya menjadi seperti dia gitu. Makanya satu persatu bagian tubuh saya berubah gitu. Terus tujuannya ya supaya saya tidak menyelesaikan tulisan ini, supaya banyak gangguan dan dia akan nempel terus sama saya. Jadi pada saat itu kakek mencoba mengusir pun malamnya dia datang lagi sih, udah coba minta tolong siapapun. Yang ya udah akhirnya deadline-nya tuh dari si perempuan ini, yang akhirnya beneran setelah beres penulisan udah rilis hilang semua sakit-sakit dan borok-boroknya. Oke. Biasanya kan kalau penulis ada writer's block gitu ya. Kalau ini gangguannya lebih literal ya. Ya lumayan. Lebih nyata. Aku juga mau ngasih info nih. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen beli buku Teteh Risa nih, yang jurnalisnya detektif hantu, ada di bawah di ground floor, harganya cuma 88.000. Betul Teteh? Betul ya. Langsung beli aja di bawah, ada di ground floor. Boleh langsung ke bawah. Sampai jam berapa nanti di bawah? Sampai malam yang pastinya. Iya, sampai jam 11. Sampai jam 11. Iya, jam 11 sih agak iya. serem. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi karena dikit lagi. Ada yang mau tanya satu lagi mungkin? Iya. Oke, boleh. Kamu yang paling tinggi angkat tangannya. Maaf ya Teh ya, atau lagi izin ya Teh? Santai. Lagi ngidam anak biasa. Misi, maaf ya. Misi. Oh, di video konten. Halo, selamat malam Teh Risa. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Nama saya Monika Nugrahati. Dari Universitas Bakri. Mohon bertanya, kayak seminar. Izin bertanya Teh. Jadi kan Teh Risa ini kan sudah memiliki pasangan hidup gitu kan. Nah, lately maksudnya akhir-akhir ini kita kan ada cerita yang lumayan bikin se-Indonesia ini agak viral gitu. Tentang makhluk gaib, which is apa aja gitu ya. Yang menempel pada diri kita kemudian menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar. Katanya Teh, auranya jadi gelap atau nggak ada yang mau ngedeketin atau gimana gitu. Nah, sebenarnya kan sudah diceritakan ya oleh Teh Risa di Danur 2, 3. Di Danur sudah diceritakan kan. Lupa yang akhirnya bisa sama Kak Dimas begitu kan. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah sebelum bertemu dengan Kak Dimas ini ada nggak sih gangguan yang nggak mau sama Risa gitu karena kayaknya nih auranya gelap atau gimana dari orang-orang, bukan hanya pasangan gitu tapi dari orang-orang sekitar yang melihat kita gelap karena ada seseorang di sekitar kita, sesuatu gitu di sekitar kita begitu Teh Risa. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya sih dulu terang benderang ya aur. Alhamdulillah. Enggak sih. Ya beruntung, enggak beruntung juga sih.
yang deket di sekitar saya Peter CS gitu, bukan sosok yang mungkin banyak yang mengalami yang jauh mengerikan, udah sampai setan atau apa gitu, iblis gitu. Kalau saya Peter CS yang memang sebenarnya mereka sama posesifnya dengan cerita-cerita lain gitu, cuman dengan cara yang menurut saya lucu gitu. Ya. Jadi siapapun boleh dekat dengan saya, tapi mereka yang akan memberitahu saya segala informasi, dari mulai cowoknya ternyata selingkuh, cowoknya punya pacar gitu. Enak ya, udah ada detektif yang kepoin ya. Iya, jadi mereka akan memberikan informasi yang banyak tentang laki-laki yang dekat dengan saya itu dari zaman SMA. Tapi banyak juga hal-hal yang nggak menurut saya apa sih gitu, sampai akhirnya kesel gitu. Ketika yang deketin saya menurut mereka terlihat sangat mirip Nipong gitu ya. Risa, kami tidak suka laki-laki itu, dia seperti Nipong gitu. Jadi alasannya udah mulai nggak masuk akal gitu ya. Terus Risa, kami tidak suka laki-laki itu, dia pernah terlihat bicara sendirian gitu. Terus saya jadi mikir juga, kenapa ya dia ya ngomong sendirian. Jadi mungkin orang yang deketin saya taunya dia sendirian gitu di ruang tamu, anak-anak ini tuh ngelilingin gitu, dan mereka akan melaporkan setiap gerak-gerik apa yang terjadi gitu. Dan ya itu yang aneh menurut saya, dibilang cowok ini ngomong sendirian katanya. Terus ada yang ekstrimnya sih benar-benar ditakuti gitu. Kalau mereka udah benar-benar nggak suka, mereka akan usir gitu, usir dengan caranya mereka. Selama ini saya kalau misalnya deket sama lawan jenis gitu ya, saya nggak pernah cerita soal kemampuan saya. Jadi benar-benar menjadi Risa gitu, apa adanya gitu. Sampai akhirnya ya mungkin ya saya juga baru belakangan ini ya gitu, mulai hantu-hantuan. Tapi dulu zaman SMA, zaman kuliah mereka nggak tahu sama sekali gitu. Jadi ya ngobrolnya sama anak-anak ini aja. Seleksinya ya anak-anak ini. Sampai pernah, Risa lebih baik dengan orang itu saja, karena dia bangsa Nederland gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi alasannya ya posesifnya anak kecil aja gitu, nggak suka karena pelit. Ada juga Risa, kenapa laki-laki harus membayar sendiri makanannya? Kamu tidak dibayarkan, Risa. Dia bukan laki-laki yang baik. Oh, dia nggak mau split bill ya? Iya, terus udah gitu. Risa, laki-laki itu berjalan kaki, kami tidak bisa ikut. Iya sih, benar sih. Kalau ada yang ngangkot tuh ogah-ogahan tuh mereka. Kayak gitu. Oh, mereka suka gibah ya, kayak Risa tahu nggak sih Risa gitu ya? Ya Allah, Peter CS. Sampai akhirnya Dimas gitu. Dimas tuh mereka benar-benar nggak suka dari awal, karena Dimas tuh pernah waktu PDKT tuh datang gitu ya. Terus karena dia kan anak sastra Jepang, nah dia mempraktekkan kemampuan bahasa Jepangnya di depan saya gitu. Ngomong pakai bahasa Jepang panjang, dan itu yang terjadi. Anak-anak ini semuanya lari nangis, ngerasa didatangin tentara Jepang. Jadi mereka benci banget sama Dimas, bahkan sampai sekarang gitu. Tapi justru kebenciannya mereka itu jadi lumayan ngasih space buat saya melakukan banyak hal privat sama Dimas gitu. Mengerti kan maksud saya? Tahu nggak? Aduh, ini rahasia banget ya. Ini nggak direkam. Boleh rekam, kita share langsung. Jadi ketika saya SD, SMP gitu, SD lah, saya diem di kamar, terus mereka hilang tuh. Itu kejadiannya saya udah tahu mereka berbeda dengan saya gitu. Mereka hilang, terus Risa, mereka sedang melakukan hal yang aneh gitu, nunjuk ke kamarnya tante. Gitu kan, apa gitu, sampai akhirnya saya ngintip sendiri. Itu parah sih. Obrolan malam minggu ya, cocok emang ini. Oke. Lucu banget sih, ampun. Nih, aku mau tanya, di saat mereka maaf kayak Peter CS gak ada tuh, mereka tuh bersemayam di buku kah atau di lukisan kah? Karena di sini juga kan banyak lukisan dan juga buku ya. Apalagi di sini ada buku tahun 1800, tahun 1500. Is that possible buat mereka tuh
bersemayam di sebuah buku atau kalau lukisan pasti kan? Di buku mungkin gak sih? Ketawa-ketawa loh mereka. Ih mampus gue. Ini sumpah ya, dimanapun kalian berada, ini titipan dari teman saya namanya Irfan ya. Itu orangnya, teh ketawakan dia. Nggak tahu ya, mungkin yang lain mungkin aja, tapi mereka bilang bagaimana bisa masuk kami ke dalam sebuah tempat kecil. Katanya. Cuman yang pasti pada saat itu sempat akhirnya rumah nenek kami dijual, terus saya pindah ke rumah baru gitu. Semua berpencaran, semua keluarga saya ke rumah masing-masing. Mereka yang kebingungan akhirnya ditempatkan di sebuah bangunan Belanda yang ada di Kota Bandung di situ. Awalnya mereka menolak, cuman ya mau gimana lagi, pembeli rumah yang baru kayak manggil cenayang untuk membersihkan, benar-benar membersihkan, dan memang keluarga yang lebih ke adat budaya gitu. Jadi ya penunggunya juga lebih keras lagi gitu, yang benar-benar orang-orang kita. Karena biasanya berbenturan sih kalau misalnya hantu Belanda sama yang penuh sejarah itu biasanya sangat berbenturan, dan mereka akhirnya terusir, ditempatkanlah di tempat itu. Jadi ya sekarang sih begitu saya udah punya rumah sendiri gitu, ada kamar khusus yang kayaknya mereka suka banget, jadi mereka sering juga di lantai 3 rumah saya. Oke, nggak mampir deh, nggak jadi mampir. Siapa yang ngundang? Ya benar Pede sih. banget Katanya ya butuh host kan. Tenang, harga teman. Oke, before we end this event tonight, aku mau say thank you buat moderator. Boleh tepuk tangan buat kakak moderator kita. Terima kasih. Buat Teteh Risa, boleh tepuk tangannya dan tim. Mana suaranya? Biar nggak takut lagi gue. Oke. Ada nggak pesan terakhir buat teman-teman nih dari Teh Risa buat para fans? Apa ya? Mungkin boleh bukunya diceritain sedikit biar teman-teman iya, penasaran juga benar. Teh. Iya, baca aja lah. Ya jadi Premis. saya baru aja nulis buku Jurnal Risa yang seri kedua. Ini judulnya Detektif Hantu. Sebenarnya pada saat nulis ini buat saya rasanya nano-nano, karena di situ saya menceritakan bagaimana komunikasi saya, banyak banget komunikasi saya dengan almarhum mama gitu. Jadi pada saat menulis buku ini kayak ngeluarin lagi memori-memori mama ngomong apa, Riri waktu kecil kayak gimana. Semuanya ada, sampai almarhum mamanya Indi juga kan kebayang, papanya, almarhum papanya Indi. Benar-benar ini buku yang buat saya spesial, karena dalam buku ini saya menghidupkan kembali keluarga saya yang sudah tiada. Jadi kalau misalkan kalian semua mau tahu bagaimana perjalanan di Kan brand ambassador ceritanya Teh, kan gue bantu. kalau kalian semua mau tahu bagaimana perjalanan saya dan saudara-saudara saya di Jurnal Risa, ya ini adalah salah satu part yang asik sih. Oke. Boleh Terima tepuk kasih tangannya? Teh Risa.